Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqihi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina i'tasimu bihablillahil mubin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadrati syekhuna wa murabbiruhina wa wasilatum bainana wa bainallah wa wasilatu tujuhu rahmatillahi alaina Sidi Syekh Ahmad Sahibul Wafat Jalaliddin bin Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin nuril zati bisairil asma'i wa sifat. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'in, wa huwa bi kulli syai'in qadir. Yang mulia Guru Agung Pemersa Abah Anom Syekh Ahmad Sahibul Wafat Jalaliddin, Ashabul Fadilah, Asatidz, Ustadzat, Mubalighin, Mubalighah, para pemangku manaqib, imam khotaman, bil khusus Sahibul Bait pemangku manaqib, kersana Bapak Haji Ayat Supriyatna dan seluruh keluarga besar beliau dimanapun berada, ikhwan akhwat dari Qadiriyah wa Naqsabandiyah, Pondok Pesantren Surya Raya Tasikmalaya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari menjelang siang kali ini kita bisa sama-sama hadir, duduk bersimpuh, bersilaturahim, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia, majelis manaqibnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani Quddasallahu sirruhu. Salawat serta salam senantiasa tetap terlimpahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat serta oleh Allah dan umatnya hingga yaumul qiyamah. Ayyuhal hadirin wa barakatuh muslimin wal muslimat hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Di bulan suci, terutama 4 bulan haram, yakni bulan Zulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan di bulan Rajab. Jadi 4 bulan ini adalah termasuk bulan yang suci atau 4 bulan haram, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang tidak baik, perbuatan, ucapan, perilaku, etika yang tidak baik, jauh dari hal-hal yang tidak berkenan bagi Allah Subhanahu wa taala, terutama yang berkaitan dengan hawa nafsu, dengan hasrat, dengan keinginan nafsu diri kita sebagai manusia yang punya banyak kecenderungan kepada yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. 2 bulan terakhir di penghujung tahun 1447 Hijriah, yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Kita sekarang berada di bulan Dzulhijjah. Tanggal berapa? Tanggal 13 ya.
yang beberapa hari lalu kita melaksanakan perayaan hari besar Islam yang disebut Idaid, ya, 2 hari Id. Yang pertama Idul Fitri dan yang kedua Idul Adha. Kemarin kita melaksanakan sholat sunnah Idul Adha atau Idul Kurban. Yang mana Idul Adha atau Idul Kurban ini adalah mengupayakan kita untuk kembali dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mencintai Allah, dengan mengenal Allah melalui amalia dzikrullah. Salah satu dari hijab atau penghalang untuk bisa dekat dengan Allah adalah sifat penghambaan, sifat makhluk, terutama sifat hewaniyah. Karena di dalam manusia itu ada 3 sifat: sifat robaniyah, sifat hewaniyah, sifat syaitoniyah. Nah, sifat robaniyah inilah yang harus menjadi indikator utama agar kita bisa terus kembali dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu sifat robaniyah atau sifat ilahiyah? Sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni sifat-sifat yang diriyadoi, yang dilatih, yang diupayakan dan diusahakan oleh siapa? Mereka umat Islam yang mengupayakan melaksanakan penyempurnaan rukun di dalam Islam, terutama rukun yang kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji. Jadi mereka-mereka yang melaksanakan ibadah haji di Baitullah, di Haramain Mekah dan Madinah, itu adalah sarana dan prasarana riyadhah, latihan. Prakteknya ya ketika kembali ke tanah kelahiran atau ke tanah airnya. Yang dari Indonesia balik ke Indonesia, ya. Diterapkan apa-apa yang ada di dalam manasik haji itu sendiri, yang sudah diriyadhoi, yang sudah dilatih selama berada di Haramain, selama berada di Baitullah, di tanah suci Mekah dan Madinah. Apa itu haji dan apa itu Haramain dan apa itu manasik haji yang ada di dalam amaliyah yang dilakukan selama di Baitullah? Yang pertama, haji itu ada yang disebut sebagai haji syariat dan juga ada haji hakikat. Haji syariat itu adalah fisik badan dohir jasadnya berangkat ke Baitullah, berangkat ke Mekah, berangkat ke Madinah, berangkat ke Baitullah, melaksanakan rutinitas amaliyah yang disebut manasik hajinya. Ada 2 kriteria bisa berangkat ke sana secara syariat haji, yaitu apa? Harus cukup syarat dan rukunnya. Syaratnya apa saja? Yang pertama, dia harus Islam. Yang kedua, dia harus berakal. Berakal saja tanpa akal yang sehat nggak bisa juga berangkat. Dia Islam, dia berakal, tapi akalnya nggak sehat, nggak bisa. Jadi harus berakal sehat, dia beragama Islam, dia juga balik, ya, dewasa. Lalu diikuti dengan apa lagi? Merdeka. Tidak ada keterkaitan kepada makhluk. Harus bisa membentuk diri untuk menempuh perjalanan menuju ilahi. Itu haji hakikat.
Jadi haji hakikat itu adalah menempuh perjalanan rohaniah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nggak boleh ada keterikatan dalam diri kepada makhluk. Harus minal makhluk ilal khaliq, jangan sampai terjadi minal makhluk ilal makhluk. Kalau minal makhluk ilal makhluk, dia berangkat dari tanah air, begitu sampai di Jeddah dia takjub dengan kota Jeddah. Begitu melanjutkan perjalanan sampai di Mekah, dia takjub dengan Ka'bahnya, dia takjub dengan kota Mekahnya. Begitu dilanjutkan lagi ke Madinah, dia takjub dengan Masjid Nabawinya yang ada banyak pintunya, yang ada banyak keran wudhunya, yang ada banyak juga toiletnya. Takjub dengan keadaan kota Mekah, takjub dengan keadaan kota Madinah, takjub dengan Ka'bah, takjub dengan Masjid Nabawi, takjub dengan kota Jeddah, takjub dengan naik pesawatnya yang kurang lebih 9 jam misalnya. Itu hanya sampai di wilayah minal makhluk ilal makhluk. Karena Allah mengupayakan kepada kita, memberikan referensi untuk bisa selesai dari manasik itu, ingatnya hanya kepada Allah. Fa'idza qadaytum manasikakum fadhkurullah. Ketika melaksanakan rangkaian manasik dalam haji sampai selesai, bisa dia terbentuk sifat dan sikap dalam dirinya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takjub kepada yang selain Allah, jangan terganggu dengan hal-hal yang selain Allah. Maka ketika dia sudah sampai ke takjubannya, kedekatannya, ingatannya, zikirnya kepada Allah, maka dia sedang menempuh perjalanan minal makhluk ilal khaliq, menempuh perjalanan ruhaniah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana itu di dalam tarekatnya? Karena dari syariat untuk sampai kepada hakikat perlu ada tarekat, perlu ada metode, perlu ada cara, perlu ada instrumen. Maka metode atau cara instrumennya adalah memaknai manasik haji itu sendiri. Apa yang harus dimaknai dalam manasik haji? Di dalam manasik haji ada rukun haji. Dari sekian banyak rukun haji, kalau tidak terlaksana satu rukun saja, maka hajinya tak akan sah. Yang menjadi keutamaan haji itu adalah wukuf Arafah. Karena haji itu adalah wukuf Arafah. Dia berada berdiam di Arafah. Dia melaksanakan jumrah, dia memakai pakaian ihram, dia tawaf mengelilingi Ka'bah, lalu dia apalagi sa'i, dia tahallul sampai dengan tartibnya. Itu yang dimaksud di dalam makna manasik yang secara hakikat dalam tarekatnya. Apa? Yang pertama, dia tidak memiliki kebanggaan dalam dirinya, kebanggaan dengan alma mater dan atribut yang dijadikan sebagai pakaian secara dohir dalam haji. Tetapi yang dia upayakan makna dalam manasik haji yang pertama adalah ihram. Apa itu ihram? Ihram itu pakaian yang tidak dijahit. Apa maknanya? Memakai pakaian yang tidak dijahit berarti meninggalkan pakaian atau sifat-sifat penghambaan, sifat-sifat makhluk. Jadi meninggalkan pakaian yang dijahit, memakai pakaian yang tidak berjahit. Tuh. Kalau ihram itu kan kalau pakai pakaiannya cuma kain doang aja dikubur, kain melilit dari atas sampai ke bawah, nggak boleh ada pakaian yang berjahit, harus kain aja yang tidak dijahit. Jadi pakaian yang tidak dijahit itu adalah memakai sifat
daripada robbaniyah atau sifat ilahiyah, meninggalkan sifat penghambaan, sifat makhluk. Apa itu meninggalkan sifat makhluk, sifat penghambaan? Wujud, riya, takabur, iri, dengki, dendam, ya, aniaya. Ada 9 tuh. Yang kalau kita lihat di dalam diagram latifah itu yang menjadi sebab hijab penyakit-penyakit yang ada di dalam kolbu sehingga jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memakai pakaian yang tidak dijahit, yang dipakai pakaian itu adalah sifat-sifat ilahiyah. Mana sifat Ar-Rahman, sifat Ar-Rahim, sifat Al-Ghafar, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, sifat-sifat Allah. Jadi ketika kita sedang melaksanakan ibadah di sana, misalnya tawaf, ya, mengelilingi Ka'bah, tiba-tiba kaki keinjek, sakit gak tuh? Sakit, yang injek udah badannya tinggi, gede, hitam. Kira-kira kalau udah merasa sakit diinjek sama orang, ada rasa marah, ada rasa dendam. Nah ini jangan sampai terjadi, jangan marah, jangan dendam. Udah Al-Ghafar dari sifat Allah, maafkan, hilangkan sifat dendamnya, nggak usah marah, udah biarin aja, biasa namanya orang banyak, maklum saja lah. Terus ketika kita misalnya ada orang bertemu dengan orang yang tersesat pengen pulang ke hotel, orang segitu banyak yang ada di situ, ditakdirkan yang ketemu sama orang yang nyasar itu kita misalnya. Maka dengan sifat pengasih, sifat sayang, ya, kita antarkan dia. Bapak dari mana? Bapak mau kemana? Bapak namanya siapa? Oh ternyata saya namanya pulang dari daerah atau negara anu. Saya tersesat, pengen pulang ke hotel. Nah kita tahu jalannya, kita anteri. Nah semua yang dilakukan selama di tanah suci Mekah dan Madinah, itulah dialognya. Praktekkan ketika dia kembali ke tanah air. Nah itu haji mabrur. Jadi bukan karena peci putihnya, bukan karena jubah putihnya, bukan karena sorbannya, tetapi apa? Sifat-sifat robbaniyah, sifat ilahiyah, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala melekat dan dia praktekkan ketika dia kembali ke tanah air. Ketika dia selesai melaksanakan ibadah haji. Dan menjadikan hajinya itu atau manasik dalam hajinya itu pemicu lebih dekat lagi dengan Allah dan dia hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ifrad. Lalu yang kedua ada yang namanya tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Kira-kira kalau yang namanya mengelilingi itu muter atau bolak-balik, Pak? Muter. Berapa banyak itu yang kita kelilingi itu Ka'bah tuh? 7. Ya. Maka makna manasik dalam haji secara hakikat dari sisi harekatnya adalah berputarnya itu adalah perjalanan kehidupan dunia yang gak tahu awalnya dan gak hafal ujungnya. Yang namanya muter, Bapak tahu nggak awalnya kapan, ujungnya di mana? Tahu nggak? Ya. Yang namanya muter ya terus aja dia muter, nggak tahu awalnya dari mana, kapan ujungnya di mana. Nah itulah gambaran kehidupan dunia yang tiada henti, terus berputar tanpa berujung. Dan perputaran itu harus sesuai dengan porosnya, yaitu Ka'bah yang dikelilinginya. Gak boleh keluar dari situ. Seperti halnya putaran planet bumi, dia berputar sesuai dengan porosnya. Kalau bumi berputar tidak sesuai dengan porosnya, maka apa yang terjadi? Kiamat, bertabrakan dengan planet-planet yang lain. Itulah maka ketika kita berputar dalam kehidupan kita,
Jangan pernah kita keluar dari porosnya. Kalau poros yang ada di Mekah itu Ka'bah, bukan Ka'bah yang ada di sana, karena Ka'bah yang ada di sana mah batu, tetapi yang dimaksud poros kehidupan dalam perputarannya itu adalah Baitullahnya. Jadi ketika kita berputar mengelilingi dalam perputaran kehidupan itu, jangan pernah keluar dari Baitullah. Apa itu Baitullah? Qalbul mukmin Baitullah. Jadi yang namanya qalbu seorang mukmin itulah Baitullah, bukan Ka'bah yang di Mekah. Ka'bah yang di Mekah mah batu yang dikelilingi secara syariatnya dalam melaksanakan ibadah yang disebut dengan tawaf atau manasik hajinya sebanyak 7 kali putaran. Tapi hakikat makna secara haji dalam tawaf itu adalah perputaran kehidupan kita yang tak berujung dan kita nggak tahu awalnya. Yang menjadi poros utama dalam kehidupan kita itu adalah qalbu. Sebagai seorang mukmin, qalbunya itulah Baitullah. Maka qalbu itu jangan sampai ada sesuatu yang selain Allah. Jangan ada makhluk di dalam qalbu. Jangan ada sifat-sifat penghambaan, sifat-sifat makhluk di dalam qalbu. Maka qalbu itu harus diberikan sebuah referensi berupa amalia atau pekerjaan. Apa amalia pekerjaan qalbu? Zikir. Karena itulah yang menjadi barometer utama dari Allah. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullah. Jadi ketika dia sedang berihram, yang dipakai pakaian yang tidak dijahit tadi, kain tadi itu yang dipakainya timbang 2 hari, ya, pagi dan malam, sekali lagi dipakai di tanggal 10 ketika waktu jumroh, selesai waktu jumroh pulang pakai lagi pakaian biasa, menanggalkan pakaian daripada sifat-sifat penghambaan, sifat makhluk. Ada ujungnya, ada riaknya, ada takaburnya, ada irinya, ada dengki. Itu jangan nempel tuh begitu pulang dari sana. Jangan ada kibrun, merasa sudah melaksanakan rukun Islam yang kelima. Jangan riak, pengen biar orang panggil kita dengan julukan depan tambahan yang disebut haji. Padahal haji itu sebenarnya bukan gelar panggilan orang sono buat kita yang datang ke sana. Disebut haji itu maksudnya pendatang. Nah makanya ketika kita melaksanakan manasik haji, kita menunaikan manasik haji selama kita di Baitullah, itu yang menjadi indikator utama mengendalikan hawa dan nafsu kita, memprioritaskan, memfokuskan kalbu kita kepada siapa yang menjadi pemilik dari segala macam bentuk makhluk dan alam dari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka poros utama dalam kehidupan kita yang berputar tiada ujung dan tak apa inti dari pertamanya di mana, itu adalah qalbu. Maka qalbu itu harus diberikan amal yang berupa zikrullah. Nah, zikir itulah yang disebut zikir khafi, zikir yang tersembunyi, zikir yang tidak boleh diucap, zikir yang tidak boleh dibahasakan, zikir yang tidak boleh digambarkan, tapi zikir yang hanya cukup sebagai media pengingat antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir khafi. Lalu apa yang dimaksud dengan 7 putaran tadi dalam kehidupan kita? Selama kita berputar mengarungi kehidupan yang tidak boleh lepas keluar dari porosnya, yaitu qalbu, sebanyak 7 kali, maknanya adalah menjelajah 7 latifah. Jadi setiap kali kita ingin berputar, ingin menjalani kehidupan yang tidak berujung tadi,
poros tengahnya adalah kolbu. Upaya yang kita lakukan selama kita berjalan dalam kehidupan kita itu yang dijelajahi adalah 7 latifah. Kita lihat di dalam diagram latifah bab dzikrul jahri. Dzikir jahar atau dzikir yang diucapkan kalimatnya la ilaha illallah, dari tiap lafaz yang ada di dalam kalimat tersebut itu melewati 7 latifah. Dalam kalimat la ilaha illallah ada nafi, ada isbat, pengtiadaan dan penetapan. Pengtiadaan lafaznya la, yang dilewatinya, yang dijelajahinya itu 3 latifah: ahfa, nafsi, kolak. Jadi untuk mengtiadakan ilah, mengtiadakan sesuatu yang selain Allah, mengtiadakan sifat-sifat makhluk, sifat-sifat penghambaan dengan kalimat la, itu ada 3 latifah yang dijelajahi. Yang pertama ahfa, yang kedua nafsi, yang ketiga kolak. Di ahfa itu ada wilayah Nabi Muhammad SAW. Di situ ada sifat-sifat kemuhammadan sebagai tameng kita, sebagai benteng kita, sebagai perisai kita, sebagai sentral utama yang ada di dalam perputaran kehidupan. Mana 4 sifat kemuhammadan? Sidik, tablik, petona, ya, amanah. Dari 4 sifat kemuhammadan itu Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirran nurani menjadikan indikator utama dalam pedoman hidup, dalam menjalani hidup, dalam mengarungi hidup yang tak tahu kita ujungnya di mana, yakni dengan alayya asyidku ma kadibtu qattu. Alayya wajib bagi saya, asyidku benar, jujur, ma dalam kondisi, situasi, keadaan apapun, qattu pantang untuk berdusta. Jadi indikator sifat yang 4 dalam sifat kemuhammadan itu adalah sidik, benar, jujur. Kalau dia udah sidik, udah jujur, maka dia akan tabligh. Dia akan menyampaikan apa yang dia harus sampaikan, dia tidak sampaikan apa yang tidak perlu dia sampaikan. Apa yang dia sampaikan kebaikan dan kebajikan. Apa yang tidak dia sampaikan sesuatu yang bisa menimbulkan perselisihan, persengketaan, perpecahan. Amanah dapat dipercaya, nggak bakal bisa dia amanah kalau nggak jujur. Kalau dia nggak sidik. Apalagi patona, cerdas. Kecerdasan, kejujuran itu menjadi modal utama pedoman dalam kehidupan yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir. Makanya ketika beliau ditanya oleh santrinya, oleh muridnya tentang pedoman hidup, tentang bagaimana sih cara mengarungi hidup supaya tidak keluar dari poros, supaya tidak keluar dari apa yang ada di dalam qalbu, yang sudah ada pekerjaan dalamnya, yang sudah ada amaliyah di dalamnya, yang sudah ada zikir yang tersembunyi di dalamnya, maka ekspresi di luarnya, akhlaknya, perilakunya, sifat dan sikapnya, dia punya kejujuran. Itu modal utama dalam kehidupan, jujur, sidik. Lalu yang kedua ada sifat ada nafs. Batu-batu nafsi. Di antara 2 hadis, setelah apa yang dia lewat yang kedua ada nafs. Batu-batu nafsi. Batu-batu nafsi ini adalah kelembutan dari titik yang menjadi tempat lintasan dalam kehidupan kita. Lamunan
khayalan. Ya, adanya di laki-laki nafsu, keinginan-keinginan, hasrat-hasrat. Maka ketika dia tariklah dari apa sampai dengan nafsu, dengan mentiadakan dari sifat-sifat yang ada di dalam nafsu, dengan mengeluarkan lewat latifatul qaul, ya, kolab di sini dikeluarkan, dibuang, dilepas, dinafikan, ditiadakan, dengan bentengnya, dengan perisainya, dengan tamengnya itu dari sifat-sifat kemuhammadan. Jadi ketika ada lintasan apapun bentuk keinginan, apapun lintasan, apapun cita-cita, apapun hasratnya, dia nggak akan lepas dari 4 sifat dalam kehidupannya. Terutama satu sifat utama yang menjadi pedoman hidup, yaitu jujur atau siti. Maka itulah makna dari haji dalam manasik haji. Ketika dia sedang menjelajahi perjalanan kehidupan melalui 7 latifah yang ada di dalam diri kita, atau titik-titik lembut yang ada di dalam batin kita, agar ketika kita menempuh perjalanan ruh menuju Allah, menempuh perjalanan hakikat sampai kepada ma'rifat, sampai kepada mahabbah, sampai kepada wusul, bahkan liqa ilallah, dia akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, ketentraman di dunia sampai akhirat. Pertanyaannya, bagaimana caranya untuk bisa mengupayakan hal tersebut? Hanya satu yang dilakukan, kata Allah, Ali Imran 133. Wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Mengupayakan kita, menyegerakan kita untuk bisa mendapatkan ampunan Allah. Untuk bisa mendapatkan ampunan Allah. Karena ampunan Allah itu sebanding, bahkan lebih daripada luasnya langit dan bumi. Bagi siapa? Uiddatil muttaqin, mereka orang-orang yang bertakwa. Makanya bekal yang paling utama ketika melaksanakan ibadah, terutama haji, itu menurut Allah adalah takwa. Wa tajawwadu fa inna khairuz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Ada 2, yang pertama takwa dan yang kedua pembuka pintu menuju takwa. Siapa? Ulil albab, mereka yang sudah sampai kepada Allah. Nah, bersyukur kita kepada Allah ketika kita melakukan amalia hasil dari mujahadah mursyid kita, Hadrat Syekh Guru Agung Pengrasa Anom, Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin bin Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad. Itulah upaya dan usaha yang kita lakukan menyempurnakan ibadah yang ada di dalam rukun Islam. Dengan apa bekalnya? Dengan takwa. Takwa yang mana? Kata Nabi, takwa yang ada. At-taqwa huwa, takwa yang di sini. Takwa yang ada di dalam dasar sumber kita. Takwa yang ada di dalam kolom kita. Takwa yang menjadikan hawa nafsu kita terbawa kepada ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa upaya secara zahirnya? Berada kita di dalam kalimat takwa. Itu yaitu kalimat la ilaha. Karena di dalam rukun Islam juga, terutama rukun Islam yang pertama, itulah modal utama dari takwanya kita menuju Allah. Rukun Islam yang pertama apa?
syahadat atau dikenal sebagai syahadatain, dua kesaksian, ya kan? Yang pertama kesaksian kepada siapa? Allah. Isi kesaksian kepada Allah apa isinya? Isinya apa? Kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha. Kan gitu. Syahadat kan ada dua. Yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada Rasulullah. Itu rukun Islam yang pertama. Kesaksian kepada Allah yang kita ucapkan asyhadu, kita harus bilang asyhadu karena saya bersaksi. Allah ilaha illallah, sesungguhnya tiada lagi Rabb melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi isi kesaksian kita kepada Allah itu adalah kalimat tauhid. Sudah adakah kalimat tauhid dalam diri kita? Udah ada belum? Alhamdulillah. Udah kapan waktunya ketika kali pertama kita menerima ijazah talqin dzikir, kan dua paketnya itu, dalam satu paket itu kan dua isinya. Yang pertama diajarkan, talqin itu diajarkan Pak, tarbiyah, dituntun juga. Apa yang diajarkan? Dzikir jahar, dzikir jahar dulu kan diajarkan. Ya, yang ketika kita menerima ijazah talqin dzikir jahar dulu. Itu dalam rangka apa? Menyempurnakan rukun Islam, terutama rukun Islam yang pertama, yaitu kesaksian kepada Allah. Isi kesaksiannya adalah kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha. Diajarkan dari omongan sahabat, diajarkan bagaimana narik la, bagaimana ilaha, lalu bagaimana dengan illallah, kan gitu. Nah, itulah yang dijelajahi dalam kehidupan kita terus selama roda kehidupan berputar yang kita nggak tahu ujungnya kapan, karena itu rahasia Allah. Ada yang tahu nggak matinya kapan? Nggak ada yang tahu kita mati kapan. Itu rahasia Allah. Sebab kematiannya ada yang tahu? Nggak ada juga. Itu rahasia Allah. Selagi hidup terus berputar, yang kita jelajahi itu diri kita. Supaya ketika dia menjalani kehidupan itu tidak keluar dari porosnya, yaitu qalbu. Maka dengan demikian upaya dan usaha mereka seorang salik ketika sedang surut untuk sholat ilallah, mensinergikan apa-apa yang menjadikan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala menuju ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesaksian kepada Allah, isi kesaksiannya adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimat ikhlas, kalimat takwa. Jadi kalau sudah ada kalimat itu di dalam diri kita, kita sudah ada masuk di dalam benteng Allah. Karena la ilaha illallah itu adalah isni, kata Allah kan, bentengku. Kalau udah ada di dalam bentengku, masuk dalam bentengku, ada dalam perlindungan. Maka ketika dia terus mendawamkan zikir dengan kalimat tauhid tadi, mendawamkan zikirnya dia dengan kalimat ikhlas tadi, maka keikhlasannya, pengtiadaan dirinya kepada Allah itu benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari dua kesaksian itu, setelahnya kepada Rasulullah Muhammad SAW diaplikasikan dalam bentuk 4 amaliyah ibadah. Ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji. Nah, haji sebagai penyempurna rukun dalam Islam. Nah, yang pertama aplikasi ibadah setelah syahadat, setelah kesaksian kita kepada Allah, itu adalah sholat. Dan sholat itu adalah indikator utama ibadah. Baik sholatnya, benar sholatnya, sempurna sholatnya, ya, rukun syarat sahnya,
terpakai di situ, maka baiklah semua rangkaian amal yang ibadahnya. Karena di dalam sholat harus bisa tegak ingatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqimi sholata li dzikrihi. Lalu ada puasa. Di dalam puasa itu adalah sarana riyadhah, menahan diri kita, menjaga diri kita, menekan hawa nafsu kita untuk tetap berada di dalam poros dari ketetapan Allah. Dia tahan, dia jaga, dia kendalikan, sehingga hawa dan nafsunya itu mengarah, berjalan sesuai dengan ketetapan Allah. Dalam sholatnya yang dilihat oleh Allah ketika mengintip qalbu ada benar-benar sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Lisannya mengucapkan takbir, kalimatnya Allahu Akbar, nampak dalam qalbunya apa sesuai dari yang dia ucapkannya. Ketika dia mengucapkan atau membaca suratul Fatihah dalam sholat, sesuai dari tiap-tiap ayat yang ada di dalam suratul Fatihah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada benar-benar yang punya milik dari nama sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Punya juga ada. Salah satu yang berhak menerima pujian hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus qalbunya juga terus tersambung kepada mereka yang sudah tersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seterusnya apa nih? Karena haji itu adalah wukuf Arafah, maka ketika wukuf, ketika diam di Arafah, apa yang dilakukan? Nah ini Pak, kalau kita nggak paham tarekatnya, nggak paham caranya, nggak paham metodenya, nggak tahu instrumennya, apa yang diamalkan, apa yang dilakukan selama kita berdiam di Arafah, yang terjadi hanya sebatas hayalan dan lamunan saja. Jadi tidak jauh beda kayak kita nunggu di halte. Menunggu itu adalah pekerjaan yang membosankan. Tapi kalau ada pekerjaannya, ada amaliannya, ada sesuatu yang dikerjakan ketika wukuf di Arafah, maka wukufnya itulah ketika di Arafah yang menjadi jalan haji yang mabrur. Apa? Saya mengambil referensi dari salah satu penyampaian Paman Sa'wa dengan dia. Beliau menyampaikan dalam thariqah ada 3 wazifah. Yang pertama thabutah tawajuh, yang kedua zikir, dan yang ketiga mujahadah. Thabutah menyambungkan, tawajuh menghadap. Menyambungkan kepada siapa? Menyambungkan kepada siapa yang sudah tersambung kepada Allah. Itu thabutah. Yang sudah sampai kepada Allah, yang sudah wusul ke Allah. Lalu menghadap, ya. Menghadap kepada siapa? Menghadap kepada siapa yang sudah hadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa sih mereka itu yang disebut di dalam Al-Quran? Surah Al-Baqarah ayat 186. Di ujungnya Allah bilang la'allahum yarshudun. Maka jadilah mereka ini masuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Yarsudun, arsada, yarsidun, irsyada, wa mursyidun. Berarti orang-orang yang ada dalam petunjuk Allah, ada dalam bimbingan Allah, yakni la'allahum yarsudun, orang-orang yang bermursyid, orang-orang yang punya pembimbing, orang-orang yang punya sosok untuk bisa mengarahkan perjalanan rohaniah menuju Allah, maka dia akan bisa merasakan kedekatan Allah lebih dekat dari sesuatu yang paling dekat. Kan di Al-Baqarah ayat 186 di situ Allah berfirman,
Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, ketika ada hambaku bertanya tentang aku ini dekat atau jauh gitu, jawab, aku ini lebih dekat dari yang terdekat. Apakah dari urat lehernya atau dari urat nadinya? Nah, siapa sih orang yang memahami kedekatan Allah ini adalah lebih dekat dari yang terdekat? La'allahu yarsyudun, bagi dirinya mereka orang-orang yang ada dalam bimbingan Allah, orang-orang yang bermursyid. Maka bersyukur kita kepada Allah, beradanya kita dalam bimbingan Allah, beradanya kita dalam genggaman Allah, beradanya kita dalam benteng Allah, itu wasilah dari mereka yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orangnya disebut mursyid. Arasada petunjuk, arahan irsyad. Mursyid orangnya yang mengarahkan, yang menyampaikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia syudur, dapat dia bimbingan Allah, dapat dia arahan Allah melalui siapa? Mereka yang disebut mursyid. Makanya bersyukur kita kepada Allah di akhir zaman, di masa yang serba banyak yang nggak jelas gitu. Kita punya satu pedoman, kita punya satu poros dalam kehidupan kita, yaitu apa? Qalbul mu'min baitullah. Baitullah. Maka ketika Allah sudah menciptakan, mengadakan ya bagian daripada manusia di dalamnya yang disebut qalbu, itulah yang menjadi baitullah. Itulah yang menjadikan sentral untuk kita sebagai media, sebagai alat ya, thariqahnya kita untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah idul qurba idul adha. Dan itu akan diuji oleh Allah, kedekatan kita melalui jalan mahabbah. Mana contohnya? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu kan banget cintanya kepada Allah, banget mahabbahnya kepada Allah. Apapun yang Allah minta, apapun yang Allah perintahkan, dikerjakan. Bahkan beliau ketika bulan mendapatkan seorang keturunan, ya, ketika di Idul Adha beliau berkurban, itu kurbannya sampai viral ke wilayah malaikat, sampai viral ke wilayah malaikat. Beliau kurban itu sampai 300 ekor unta, 1000 ekor kambing, dan semuanya habis dibagiin. Gak ada yang beliau makan, gak ada yang beliau ambil, semua habis dibagikan merata. Nah, gak ada kan coba zaman sekarang, ada nggak kira-kira yang korban kayak gitu? Ada juga satu keroyokan lagi, bareng-bareng tuh 300 ekor unta, 1000 kambing. Sampai takjub malaikat, luar biasa kau Ibrahim bisa melakukan hal yang demikian. Itu bukti kecintaanku kepada Allah. Jangankan 300 ekor unta, 1000 ekor kambing kukurbankan untuk Allah. Andai aku punya putra, aku dikasih keturunan, dikasih anak, Allah perintahkan untuk disembelih, maka aku sembelih. Oh, diuji oleh Allah, benar nggak nih? Begitu dijawab oleh Allah, diberikan keturunan Nabi Allah Ismail alaihissalam dalam mimpi, sampai 3 kali mimpi itu perintah datang dari Allah untuk disembelih. Namanya manusia awalnya ragu, apa benar ini perintah dari Allah atau dari setan? Masa iya sih Allah memerintahkan menyembelih anakku, gitu kan? Udah mulai terganggu, udah mulai agak sedikit goyang kecintaannya. Karena itu kondisi Ismail ketika itu sedang dalam keadaan yang sangat lucu-lucunya. Anaknya soleh, ganteng, lagi sedang-sedangnya gitu. Ada kalau lagi sedang-sedangnya, lagi lucu-lucunya kan, coba apa aja yang dia minta, gak dimintanya kita kasih. Allah kasih perintah supaya disembelih. Nah, coba
Benar kan sampai 3 kali kalau udah yakin ini perintah dari Allah dan harus aku laksanakan. Begitu ingin melaksanakan diuji lagi oleh Allah melalui datangnya setan membisikkan kepada ibunya Siti Hajar, bisikan lagi kepada anaknya Ismail. Gak pernah juga dibisikkan lagi kepada beliau sebagai ayahnya. Apa bisikan kepada beliau? Hei Ibrahim, tega kali kau menyembelih anakmu sendiri yang kau cintai, yang kau sayangi, yang kau dambakan tahunan gak punya keturunan, sekalinya punya keturunan kenapa disembelih? Karena ini adalah perintah Allah, maka harus aku lakukan. Gak pernah datang kepada istrinya. Tuh, kamu tahu nggak, anakmu tuh mau dibawa sama suamimu kemana? Mau dibawa kemana? Mau disembelih itu. Oh iya? Iya. Kenapa harus disembelih? Karena dapat perintah dari siapa? Dari Allah. Ya udah, gak apa-apa. Kalau memang itu datangnya perintah dari Allah, jangankan putraku untuk disembelih, aku kalau itu perintah untuk disembelih, aku pun mau untuk disembelih. Gak pernah. Datang ke Ismail, hey Ismail, kamu tahu kan yang bapakmu dibawa kemana? Gak tahu, katanya mau diajak jalan-jalan. Bohong. Kamu tuh mau dibawa ke suatu tempat yang jauh dari keramaian, pengen dibunuh, pengen disembelih. Iya. Kok bisa begitu? Iya, karena itu adalah perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ya nggak apa-apa. Kalau memang itu benar datangnya perintah dari Allah, aku ridho dan aku berharap dijadikan sebagai orang-orang yang ikhlas. Udah nggak pernah tiga-tiga. Maka begitu mau disembelih aja itu udah datang lagi nganggur. Sampai akhirnya Nabi Allah Ismail kan bilang, wahai ayahanda, lakukanlah apa yang menjadikan perintah Allah, insya Allah kau akan dapatkan aku pulang. Ya, menjadi orang-orang yang diganti dengan seekor kibas, dan berikutnya gantinya Nabi Allah Ismail adalah Nabi Ishaq alaihi salam. Diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka modalnya, metodenya, caranya, instrumennya, polikonya harus benar-benar di bawah bimbingan orang yang ahli di bidang rohani. Seorang mursyid yang kamil, seorang mursyid yang sudah usul Allah, yang benar-benar ikhlasnya, benar-benar takwanya, benar-benar legalitas imannya menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah mereka? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Tugas kita apa? Kalau udah tahu beliau yang menjadi pembimbing kita, fadhuli fi ibadi wadhuli jannati, maka gabungkanlah dirimu bersama dengan mereka orang-orang yang ahli di bidang ibadah. Kalau sudah menggabungkan diri kita bersama dengan mereka yang ahli di bidang ibadah, orang-orang yang soleh, berarti dia masuk dalam dua golongan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rekomendasikan kepada Allah untuk mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan waktunya? Ketika beliau Mi'raj. Kan ketika beliau Mi'raj, lepas bimbingan dari Jibril, beliau melanjutkan perjalanannya menuju Allah. Setelah bertemu dengan Allah, terjadi dialog di situ. Apa isi dialognya? 3 urut salam yang disaksikan oleh seluruh malaikatnya Allah. Yang pertama, beliau mengucapkan salam untuk Allah, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Allah jawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, baginda Nabi Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang banget kecintaannya kepada umatnya. Sampai ketika beliau Mi'raj saja, bahkan ketika beliau wafat saja, dan sampai ketika beliau dibangkitkan oleh Allah,
itu yang keluar dari pertama kali ucap lisannya adalah umatnya. Ketika beliau mau wafat, beliau mengucapkan ummati, ummati, ummati. Ketika beliau mi'raj, ya Allah, jangan hanya aku yang kau berikan rahmat, jangan aku aja yang kau berikan keselamatan. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Sertakan mereka ya Allah, orang-orang yang ada dua golongan yang disebut oleh Nabi, abid, soleh. Orang yang abid, orang yang soleh. Orang yang ahli ibadah belum tentu soleh, tapi kalau orang yang soleh dalam ibadahnya akan menjadi jaminan keselamatan di dunia sampai dengan akhirat. Banyak nggak sedikit orang yang ahli ibadah tidak disertai dengan kesolehannya, karena ibadahnya dia masuk ke dalam neraka. Naudzubillah, naudzubillah, jangan disertai dengan kesolehan, kauluman, keselarasan, sinergi kita dengan ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tujuan kita yang sering kita baca itu adalah tujuan, Pak. Ya, bukan niat tapi tujuan. Ilahi anta maksudi wa ridho kamat Zubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Itu yang kita baca itu bukan niat, bukan, itu tujuan. Tujuan kita kepada Allah, ridha Allah yang kita inginkan, kekuatan dan kemampuan dari Allah yang kita minta untuk mencapai ma'rifat dan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu salah satu dari sekian banyak referensi pembekalan buat kita berupa takwa yang Allah sudah sebutkan, referensi perjalanan kehidupan kita berupa makna dalam manasik haji yang dilakukan dalam rangkaian amalia ibadah berada di Baitullah sampai kembali ke tanah air, dan tujuan mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, Allah berikan kemampuan kepada kita agar kita bisa mendawamkan dan istiqomah melaksanakan semua rangkaian amalia ibadah dengan sempurna yang tentunya tetap dibimbing keluarga pengasahabat anom. Insyaallah sallallahu alaihi insyaallah barakatuh Muhammad. Walhasil ending kita kelak husnul khatimah. Tetap terjaga kefitrahan dan kemarifatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana qam bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qasimu bihablillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya walaupun singkat dan bisa sama-sama kita amalkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyyil wasallim taslim. Allahumma sholli ala nabiyyil Allahumma sholli ala nabiyyil Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi